Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Ekonomi. Kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi kita minggu lalu ya. Materi kita minggu lalu itu tentang barisan dan deret. Di situ Anda belajar ada barisan dan deret aritmatika serta geometri. Kemudian ini kan ada aritmatika gitu ya. Aritmatika dan geometri. Nah, di geometri ini untuk aritmatika dia bunga sederhana ya. Bunga sederhana. Sementara di geometri itu tadi, minggu lalu itu ada bunga majemuk. Nah, bunga majemuk yang ada di bank atau di lembaga-lembaga tertentu yang memberlakukan bunga, itu biasanya untuk bunga sederhana contohnya investasi, yang seperti itu ya, yang berjangka-berjangka. Kemudian jika bunga majemuk ini biasanya cicilan atau piutang. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutannya dari bunga majemuk itu adalah anuitas ya. Anuitas ini apa? Anuitas ini adalah sejumlah pembayaran gitu ya. Sejumlah pembayaran yang jumlahnya tuh maksudnya besarnya sama gitu ya, dibayarkan setiap jangka waktu tertentu, terdiri atas angsuran dan bunga gitu. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi yakni ini tuh ada angsuran dan bunga, kemudian ada jangka waktu tertentu. Tentu saja karena ini lanjutan dari bunga majemuk gitu ya, maka nanti ada interestnya berapa atau I-nya berapa. Sehingga ini di sini nanti kita akan ada beberapa istilah matematisnya, yaitu A itu sendiri adalah anuitas. Kemudian ada I itu interestnya ya, gitu, bunganya berapa dalam persen. Oke, kemudian ada lagi N-nya biasanya dalam tahun. Kemudian nanti ada M-nya ya, M-nya ini waktu kemarin kan frekuensi pembayaran. Oke, di situ ada frekuensi pembayaran. Oke, selain itu juga ada di sini P ya. P itu biasanya besar pinjamannya atau modal pinjamannya gitu. P itu modal awal ya atau pinjaman awal. Oke, nah di sini nanti ada juga istilahnya adalah AN. Ini Ibu pisahin dulu ya, bahwa ini adalah istilah-istilah baru yang akan kita pelajari. AN itu adalah angsuran ke N. Ada juga BN. BN itu adalah bunga ke N. Nah, kenapa ada angsuran ke N dan bunga ke N? N itu maksudnya memang betul tahun. Jadi tahun misalkan 2 tahun tapi dia per bulan. Jadi kan 2 tahun per bulan. Nanti M-nya itu berarti ada berarti ini bukan N ya, M. Oke. Jadi ada A1, A2, A3 dan seterusnya sampai A24. Begitupun B-nya, ada B1, B2, B3 sampai B24. Nah, di situ kenapa ada AM dan BM? Artinya dia angsuran pertama dengan angsuran kedua itu besarnya beda. Begitupun bunga ke-1, bunga kedua dan seterusnya itu besarnya selalu berbeda, tapi dijumlahkan mereka berdua itu selalu sama, yaitu membentuk anuitas gitu ya. Oke. Ini adalah istilah-istilah yang akan kita pelajari. Kita akan beranjak ke rumusnya ya. Namun sebelumnya Ibu akan kasih sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Nah, ilustrasinya ini tentang besar pinjaman. Misalnya nih, kita misalnya aja ya, pengalaman. Pasti
pengalaman, ada beberapa dari Anda atau mungkin orang tua Anda, atau mungkin Bu saya mau selalu cash banyak, oke lah ya, tapi kita perlu mempelajari hal ini ya. Oke, misalnya kita akan kredit motor misalnya motor NMAX ya, NMAX. Oke, waktu itu harganya misalnya 25 juta, sekarang nggak tahu berapa ya, 25 juta aja, oke. 25 juta, DP-nya itu adalah 5 juta. Nah, angsurannya, bukan angsurannya, tapi cicilannya ya, cicilan per bulan. Cicilan per bulannya itu adalah 1.300.000. 300.000 per bulan dalam 23 kali nyicil ya, 23 bulan gitu. Oke. Nah, di sini Ibu akan kasih ilustrasi ini 1 2 3 4 dan seterusnya sampai 23 nanti. Nah, oke. Nah, besar cicilannya itu selalu sama. Di sini ada cicilan ya. Nah, ini cicilan ini kita sebut namanya sekarang bukan cicilan lagi karena kita udah tahu bahwa dia itu ada di matematika ekonomi, namanya anuitas. Sorry. Oke, nah di sini terdiri dari angsuran atau AN, dan di sini juga ada bunga, yaitu BN. Oke, ini kita masih belum menggunakan rumus ya, masih hanya sebatas sebagai gambaran saja. Misalnya tadi cicilannya itu 1.300.000. Nah, nanti di perhitungan itu besar angsuran pertama sama bunganya itu dia seperti ini. Misalnya angsurannya ini terdiri dari bunganya dulu ya. Kita pasti menentukan bunganya dulu terlebih dahulu berapa. Bunganya misal di bulan pertama itu bunganya sangat besar. Biasanya 500.000. Oke, nah dari mana 500.000 nanti kita cari pakai rumus ya. Nah, besar angsurannya berarti tinggal 1.300.000 dikurangi 500.000, 800.000. Artinya kalau Anda sudah di bulan pertama, Anda baru mengurangi sisanya berarti 20 juta ya. 20 juta itu bukan dengan 1.300.000 tapi dengan 800.000. 500.000-nya buat siapa? Tentu saja buat lembaga yang memberikan pinjaman pada Anda. Seperti itu. Nah, di bulan kedua cicilannya masih tetap 1.300.000. Tapi di bunganya ini dia biasanya menurun. Menurunnya itu ada ada tren tertentu ya. Ini Ibu hanya memisahkan saja, misal bunganya jadi 450.000. Oke, berarti di sini jadi 1 juta untuk menentukan angsurannya 1.300.000 dikurangi 450.000 itu adalah 850.000. Gitu ya. Nah, bulan ketiga juga sama. Di sini misalnya jadi 400.000. Tapi di sini menjadi berapa? 900.000 ya, gitu. Nah, misal nih, Anda di bulan keempat itu punya rezeki gitu ya, mau melunasi aja semua angsurannya, semua cicilannya. Oke, nah semua cicilannya tidak 1.300.000 dikalikan sisanya, enggak. Gitu ya, biasanya mereka memberlakukan atau menawarkan keringanan gitu kalau misalnya mau melunasi di muka gitu ya, istilahnya pelunasan di muka gitu. Nah, jadi tinggal sisanya itu hanya, ini kan sisanya tadi 25 juta sudah dibayar DP 5 juta berarti 20 juta. Nah, 20 juta itu tinggal dikurangi ini 850.000 dikurangi 900.000 berarti berapa? Ini 1.750 tambah 900.000 berarti 2.650. Berarti 20 juta dikurangi 2.650.000. Itu jawabannya adalah 17.350.000. Ditambah biasanya ada uang penalti. Nah, uang penaltinya itu ditentukan beda-beda ya. Tiap lembaga itu tergantung kebijakan lembaganya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang anuitas ini atau si cicilan ini. Nah, cicilan ini selalu terdiri dari angsuran atau AN ini ya, dan BN, di mana tiap besarnya angsuran dan tiap besarnya bunga
tiap bulan atau tiap periode pembayaran itu selalu berbeda. Namun anuitas atau cicilan tiap bulannya tetap selalu sama gitu ya. Kenapa kita harus mempelajari ini untuk mempertimbangkan Anda bahwa Anda tuh kalau misalnya mending nyicil atau mungkin mending ngumpulin dulu pakai investasi di bank pakai bunga sederhana gitu dan seterusnya ya, itu menjadi pertimbangan Anda dalam dunia ekonomi. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke rumus-rumusnya ya. Oke, kita akan lanjut ke rumus-rumusnya. Itu yang pertama, nanti pasti diketahui, kita ganti dulu warnanya. Pasti yang diketahui kalau misalnya di soal itu diketahui yang pertama itu pasti besar pinjamannya ya, P. Besar pinjamannya berapa? Pinjaman. Kemudian ada I, ini adalah bunga ya. Bunganya berapa persen? Kemudian nanti untuk berapa tahun gitu ya. Ini jangka waktu tahun. Kemudian nanti ada M. M-nya ini kalau misalnya tadi kan M-nya itu misalkan dia per bulan gitu, berarti 1 tahun itu ada 12 bulan gitu kan. Ini frekuensi pembayaran ya. Frekuensi pembayaran dalam 1 tahun. Ini sama ya istilahnya seperti di bunga majemuk dalam 1 tahun per tahun. Oke, setelah itu nanti tugas kita kan tadi ada anuitas gitu ya, ada rumusnya itu ada anuitas tadi tuh, kemudian ada AN, ada juga BN. Dan di sini adalah frekuensinya, frekuensi pembayarannya ke berapa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Oke, nah tugas awal kita adalah pastilah menentukan si anuitas terlebih dahulu. Ini besar A-nya berapa? Gitu ya. Dan rumus untuk anuitas itu adalah Ibu tulis dulu bahwa anuitas itu terdiri dari angsuran ke N ditambah bunga ke N ya, dan A-nya selalu sama. Ini yang pertama. Oke, berikutnya kita akan menentukan besar anuitasnya itu berapa gitu. Nah, untuk menentukan besarnya anuitas berapa gitu, caranya ada rumus A pakai warna hijau misalnya. A sama dengan rumusnya P dikalikan dengan I, berarti pinjaman dikalikan dengan bunganya gitu ya. Oke, dikalikan dengan bunganya. Tapi ingat bunganya ini harus dalam frekuensinya. Jadi misalkan ada bunganya 12% per tahun, tapi dia dibayarkannya per bulan. Berarti kita harus buat dulu dia menjadi per bulan. Gitu ya. Oke, atau kalau istilah lainnya kemarin tuh kan si I-nya itu harus dibagi dulu gitu ya. I-nya itu dibagi dulu, dibaginya dibagi per M ya. Per 1 dikurangi, ini 1 ya, 1 dikurangi 1 ditambah I per M dipangkatkan dengan min M kali N. Gitu. Ini adalah rumus kita yang kedua. Oke, cukup rumit rumusnya. Oke, setelah menentukan anuitasnya, tugas kita yang berikutnya adalah menentukan BN-nya. Ini yang ke-1, ini yang kedua langkahnya ya. Kemudian ini yang ketiga. Langkah yang ketiga itu menentukan BN-nya, bunganya. Nah, di sini karena ini langkahnya selalu menentukan bunganya yang pertama, maka di sini BN-nya bukan BN lagi tapi B1. Artinya bunga yang pertama itu rumusnya adalah I dikalikan dengan M. Oke, Ibu akan ganti dulu warnanya sedikit menjadi ungu. Oke, ini. Kemudian kita lanjutkan bahwa langkah yang berikutnya itu adalah menentukan AN ya. AN-nya ini kita bisa menentukan rumus AN-nya ini adalah A1 atau angsuran yang pertama. Nah, Ibu A1-nya belum tahu. A1-nya kan dari sini aja tinggal dikurangi.
nanti anuitas dikurangi BN-nya. Oke, kalau masih belum kebayang nanti kita ke contoh soal ya, supaya lebih kebayang. Nah, untuk menentukan AN-nya ini rumusnya A1 kali 1 ditambah I per M dipangkatkan, ini kan AM ya. Ini bukan AN atau apa ya, AP gitu. AP aja. Sorry. Oke, ini AQ aja, AQ. Berarti ini juga, ini AQ, ini AQ. BQ. Jadi artinya angsuran ke Q ditambah bunga ke Q gitu ya. Ini juga sama. Q. Oke, karena terlalu banyak indeks ya. Oke, setelah itu A1 ini tetap angsuran pertama, artinya 1 ditambah I per M dipangkatkan dengan Q dikurangi 1. Gitu, ini rumusnya. Oke. Jadi awalnya pasti menentukan anuitasnya berapa. Gitu ya. Ini nih, pakai rumus yang ini. Oke, kan awalnya kita nulisin ini dulu nih, bahwa A itu terdiri AQ sama BQ. Terus kita tentukan dulu nilai ini berapa. Setelah itu kita tentukan dulu bunga ke 1 berapa, berarti di sini. Nah, untuk menentukan yang ini tinggal si A dikurangi BQ gitu. Jadi ditulis di sini. Setelah itu nanti karena kita sudah menentukan A, yang kedua A-nya yang ini sama yang ini pasti sama. Karena A doangan yang nggak ada indeksnya. Jadi mau A berapapun hasilnya pasti sama untuk yang ini. Sementara untuk yang kedua ini kita bisa menggunakan rumus yang nomor 4. Yang ini ya, yang Ibu bintangin. Itu dan seterusnya. Oke? Agar lebih mudah, kita akan mencoba untuk mengerjakan soalnya menggunakan Microsoft Excel saja ya. Kalian pasti sudah mahir menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita beranjak ke Microsoft Excel. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya punya soal pinjaman sebesar 10 juta dilunasi dengan anuitas bulanan selama 3 tahun dengan suku bunga 2,5% per bulan. Tentukan tabel anuitasnya. Oke, sekarang kita akan menjawab. Namun sebelumnya kita harus tentukan dulu apa yang diketahui. Nah, itu 10 juta ini adalah P-nya ya. Saya tulis 10 juta. Oke. Setelah itu selama 3 tahun, berarti N-nya adalah 3 tahun. Tuh, kemudian kita lanjut, di situ ada suku bunganya 2,5% per bulan. Nah, kalau misalnya di situ sudah anuitas bulanan dan sudah diketahui bunga bulanannya, berarti kita ini bukan I tapi I per M, gitu ya. Jadi yang di sini yang diketahui 2,5% per bulan tuh bukan I tapi I per M-nya sudah ada 2,5% per bulan. Kenapa? Karena dia sudah per bulan gitu. Kalau misalnya diketahuinya per tahun, nah, baru harus dibagi berapa bulan gitu. Dalam 1 tahun kan berarti dibagi 12 nantinya. Kalau ini kan sudah per bulan, berarti ini bukan I saja tapi I per M. Maka I per M-nya ini adalah 2,5%. Gitu. Oke. Kemudian tadi karena dia per bulanan ya, maka M-nya diketahui adalah 12. Oke, seperti itu. Maka kita akan menentukan tabel anuitasnya. Oke, kita akan tulis dulu. Ini cicilan ke-nya. Kemudian karena di sini 3 tahun ya, 3 tahun bulanan berarti akan ada 12 kali 3 berarti 36. Oke, seperti itu. Anda pasti sudah bisa pakai Excel ya. Jadi kita tulis dulu sampai 36. Tulis dulu 1, 2, 3, kemudian blok, sorot, tarik ke bawah ya, sampai 36. Oke, bentar. Oke, setelah itu, kita akan lanjutkan di sini nanti adalah besar anuitasnya. Nah, anuitas itu kan tadi terdiri dari angsuran dan bunga, maka kita tulis di sini AQ atau angsuran ke Q gitu ya, angsuran ke Q. Oke, ini akan Ibu besarin dulu dikit. Sama bunga ke Q. Oke, nah ini cicilannya cicilan ke Q berarti ya.
cicilan ke Q. Pakai strip ya. Oke, setelah itu, nah tugas kita yang pertama itu pasti menentukan anuitasnya dulu, gitu ya. Oke, nah untuk menentukan anuitasnya di sini Ibu akan tuliskan dia sebagai A. Nah, untuk menentukan anuitasnya tadi rumusnya itu adalah ini ya. P dikalikan I per M. I per M-nya kita sudah tahu 2,5% gitu. Dibagi dengan 1 dikurangi 1 plus I per M, berarti 1 dikurangi 1 ditambah 2,5% dipangkatkan negatif M kali N. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Oke, Ibu tulis rumusnya dulu ya. Ini adalah tadi P apa? P dikali I per M gitu ya. Oke. P-nya P besar, mohon maaf. Nah, kalau di Excel dia harus pakai kurung. Dibagi dengan pakai kurung lagi, 1 dikurangi kurung buka lagi tadi 1 ditambah I per M. Gitu, dipangkatkan dengan pangkat. Kalau pangkat itu Anda boleh pencet shift 6 ya. Itu kan ada ini. Nah, seperti itu ya. Itu namanya superscript. Pangkatnya adalah negatif, berarti karena dia negatif harus pakai kurung lagi. Negatif M kali N. M dikalikan dengan N. Seperti itu, kurung tutup. Kita lihat kurung tutupnya ada berapa. Ini kan tutup kurung untuk yang pertama. Yang kedua berarti ya 2 kali ya. Oke, berarti tinggal seperti itu. Gitu. Nah. Oke, maka besar anuitasnya ini bisa kita tentukan dengan, nah untuk menghitung, kalau Anda mulai menghitung harus pakai sama dengan kurung buka. Nah, di sini kita lihat rumusnya P. Berarti P-nya mana ini kan yang diketahui? Oh, 10 juta dikali dengan dikalinya oleh I per M. I per M-nya kan sudah diketahui ini ya. Ini berarti kurung tutup gitu. Dibagi kurung buka lagi. 1 dikurangi gitu. Ibu akan double kurung aja karena dia ada pangkat ya. 1 ditambah I per M-nya sudah ada ini. Kita klik lagi I per M-nya yang ini. Kurung tutup katanya ya. Kurung tutup. Dipangkatkan. Kurung buka. Negatif M kali N. Berarti M ini dikalikan. Kalau kali di Excel pakai bintang. Kalikan dengan N. Kurung tutup. Oke, enter ya. Seperti ini. Jadi ternyata dia angsurannya adalah 424.515. Kita isikan ke sini. Nah, untuk mengisikannya tinggal sama dengan terus di blok atau disorot ini sel G4 ini sama dengan gitu. Nah, ke bawahnya kan sama. Karena kita mau ke bawahnya sama, berarti di sini harus pakai dolar dulu. Artinya ke bawahnya akan selalu menyorot si sel G4. Ini tuh G4 ya, iya G4 ini. Jadi untuk menyorot sel yang sama kita pakai dolar di sini. Anda boleh pakai pencet shift 4 ya, akan muncul dolar di situ. Nah, dolarnya 2 kali, jadi si dolarnya harus mengapit mengapit si huruf G-nya gitu ya, enter. Seperti itu baru boleh kita tarik. Baru boleh kita tarik yang ini. Maka hasilnya selalu sama. Kalau nggak seperti itu hasilnya dia beda-beda, akan ada yang kosong malah gitu ya. Oke, lanjut kita akan tadi tuh setelah menentukan anuitasnya, kita lanjut ke menentukan ini bunga pertamanya. Bunga pertamanya rumusnya adalah I dikalikan M. Nah, ini ada kesalahan sedikit bahwa I-nya itu harus I, ini salah ya, rumusnya harusnya rumusnya itu harusnya adalah I per M, mohon maaf, I per M dikalikan dengan P. Oke, I per M dikalikan dengan P untuk bunga yang pertama. Ingat rumusnya
I per M dikalikan dengan P. Kita lihat. Kita menentukan bunga berarti di sini ya sama dengan I per M. I per M ini kita sudah punya 2,5% sorot yang ini berarti dikalikan dengan P. P-nya adalah yang 10 juta. Enter gitu. Jadi ternyata bunga pertamanya adalah 250.000. Gitu ya bunga pertama. Dan besar angsurannya ini tinggal kita cari selisih antara anuitas dengan bunga pertamanya. Nah, jadi maksudnya dari sel ini tuh artinya kalau Anda membayar cicilan pertama sebesar 424.515 sekian, maka angsuran yang baru Anda lunasi hanya sebesar 174.515. Sedangkan sisanya yaitu 250.000 itu masuk ke bunga. Jadi kalau istilahnya utang Anda belum berkurang 424.000 tapi baru berkurangnya 174.000. Jadi malah bunganya yang lebih besar gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Untuk cicilan kedua, untuk cicilan kedua yang ini kita menggunakan rumusnya yakni rumus yang keempat. AQ sama dengan A1 atau angsuran pertama kali 1 ditambah, ini kan AQ ya, artinya angsuran ke Q. Karena kita mau angsuran kedua, maka kita tulis A2 gitu ya. Sama dengan A1 kali 1 tambah I per M kali Q dikurangi 1. Oke. Berarti rumusnya tadi Ibu tulis dulu ya. Tadi kan kalau rumus untuk BQ atau bunga ke Q ya. BQ itu rumusnya tadi adalah I per M dikalikan dengan P. P-nya P besar. Oke, sementara untuk menentukan AQ itu rumusnya adalah A1 dikalikan 1 ditambah I per M dipangkatkan Q min 1. Dipangkatkan Q min 1 ya. Q min 1. Oke, ini pakai kurung. Ini pakai bintang ya. Kalau di Excel kali itu pakai bintang. Oke, nah sekarang kita mau menentukan kalau yang kedua kita bisa menentukan pakai rumus tersebut. Jadi sama dengan A1 berarti angsuran ke 1 yang ini kita sorot dikali berarti bintang gitu ya. Kita lihat rumusnya yang ini ya. Kurung buka 1 ditambah I per M. I per M-nya yang mana ini? Tentu sudah kita tentukan tadi. Kurung tutup dipangkatkan Q min 1. Q-nya tadi ini berapa? Q-nya 2. Dikurangi 1. Nah, di sini pangkatnya harus pakai kurung ya. Seperti itu. Oke, kemudian tinggal kita enter. Baik, setelah itu kita akan menentukan bunga ke Q. Nah, kalau tadi kan kita menentukan bunga dulu baru angsuran. Nah, untuk yang langkah kedua dan seterusnya ini bisa kita balik langkahnya. Jadi angsuran dulu baru bunga. Untuk menentukan jumlah bunganya, tinggal kita cari selisih antara anuitas dengan angsurannya. Gitu ya. Oke. Nah, langkah ini bisa kita percepat dengan tinggal tarik ke bawah. Namun ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Bahwa di rumus AQ ini yang selalu berubah-ubah itu adalah Q-nya. Gitu ya si ini. Nah, jadi aman lah untuk tinggal ke bawah. Tapi ada beberapa yang harus kita perhatikan bahwa ada A1 nih. A1 itu kan berarti ini ya. Nah, dia selalu tetap disorotnya itu si A1. Jadi selalu angsuran yang pertama gitu rumusnya. Dan I per M-nya ini selalu 2,5%. Nah, kita lihat di sini rumusnya. A1-nya yang selalu tetap adalah ada di D9. Nah, kalau selalu tetap maka kita harus pakaikan dolar di penulisannya gitu ya. Ingat hurufnya harus diapit oleh dolar. Selain A1, tadi I per M-nya itu adalah D5. Maka D5-nya juga harus kita gunakan dolar. Gitu, baru kita enter.
Nah, dari situ boleh kita sorot ke kanan, kemudian baru langsung otomatis ke bawah gitu ya. Itu enaknya di Excel. Nah, tuh udah langsung berbeda-beda ya. Nah, bisa kita lihat ini semuanya itu selalu berbeda ya. Angsuran ke Q sama bunga ke Q-nya berbeda-beda. Dan di mana angsurannya ini dari bulan ke-1 sampai bulan ke-36 dia selalu meningkat. Ini bulan ke-1 ini 174.000 dari 424. Di bulan terakhir itu Anda kalau membayar 424.000 ini angsurannya udah gede jadi 414.000. Sementara bunganya ini semakin mengecil karena asalnya tadi 250.000 ya. Nah, di bulan terakhir ini bunganya hanya 10.000 gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nih di soal berapa besar angsuran ke-12 misalkan gitu ya ini ya, ke-12 dan bunga ke-12. Nah, kalau anuitasnya mah selalu tetap yaitu 424.515,7674, tapi angsuran ke-12-nya sebesar 228.979 dan bunganya sebesar 195.535. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau menentukan berapa lagi nih sisa utang saya gitu ya, kalau misalnya mau dilunasin di bulan ke-13 berarti gitu. Berarti nanti tinggal dijumlahkan dari 13 dari 13 tinggal kita jumlahkan saja sampai ke bulan 36 gitu. Nah, di sini bisa langsung kita lihat kalau jumlah utangnya berarti dari sini nih, ada di sini ya. Berarti jumlah utangnya tinggal 7.592.458. Jadi gitu. Kalau misalnya Anda mau melunasi utang Anda di bulan ke-13 itu tinggal melunasi 7.592.458. Biasanya kalau bank itu ada penalti, ditambah penaltinya berapa. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bahasan kita hari ini. Karena tugas Anda itu sama seperti ini. Jadi kita akan membuat tabel anuitas di mana langkah-langkahnya itu tadi menentukan besar anuitasnya dulu berapa, bunga ke-1-nya berapa, angsuran ke-1, baru angsuran ke N dan bunga ke N-nya. Seperti itu. Terima kasih.